Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023, saya akan mengomentari pembakaran masjid di India. Sumber informasi diperoleh dari YouTube. Soal benar atau tidak di kejadiannya saya tidak tahu. Negara India pada umumnya penganut agama Hindu, dan sebagian kecil ada yang beragama Islam dan juga seperti agama Kristen. Masuk kelompok minoritas seperti negara Indonesia pada umumnya atau sebagian besar penduduknya beragama Islam. Di samping itu ada agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu sebagai kelompok minoritas. Adanya pembakaran masjid di India diduga dilakukan kelompok yang beragama Hindu. Secara tidak langsung umat Islam merasa ketakutan untuk beribadah di masjidnya sholat dilakukan di rumah masing-masing. Mirip kejadiannya di negara Indonesia, mempersulit pemberian izin pembangunan gereja, melakukan penutupan gereja, membubarkan sedang ibadah Kristen. Di samping adanya rasa ketakutan sampai menyembah Tuhannya mengalami kesulitan. Aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian kurang tegas bertindak kepada pihak yang bertindak kelompok Kristen tersebut. Sepertinya aparat penegak hukum merasa ketakutan menindak kelompok garis keras. Dibiarkan saja berlangsung persekusi kelompok Kristen terkait dalam beribadah dan penutupan gereja. Bagaimana perasaan sakitnya hati dilakukan penutupan gereja dan pembubaran saat melakukan acara ibadah. Sama saja sakit hati umat muslim di India dibakarnya masjid tempat ibadahnya. Berdasarkan hal tersebut, umat muslim tertentu di Indonesia jangan suka menutup gereja atau membubarkan saat ibadah dan seterusnya. Padahal dalam negara Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah diatur bahwa mengakui 6 agama yang sama kedudukannya di hadapan hukum. Maka semua agama tersebut bebas membangun gereja dan tempat ibadah agama lainnya di seluruh wilayah Indonesia, serta bebas melaksanakan ibadahnya dimanapun di Indonesia demi terciptanya kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Negara India pada umumnya penganut agama Hindu, dan sebagian kecil ada agama lain seperti agama Islam, agama Kristen, masuk kelompok minoritas seperti negara Indonesia pada umumnya atau sebagian besar penduduknya beragama Islam. Di samping itu ada agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu sebagai kelompok minoritas. Adanya pembakaran masjid di India diduga dilakukan kelompok yang beragama Hindu. Secara tidak langsung umat Islam merasa ketakutan untuk beribadah di masjidnya. Paling sholat dilakukan di rumah masing-masing. Mirip kejadian di negara Indonesia, mempersulit pemberian izin pembangunan gereja, melakukan penutupan gereja, membubarkan sedang ibadah Kristen. Di samping adanya rasa ketakutan sampai menyembah Tuhannya mengalami kesulitan. Aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian kurang tegas bertindak kepada pihak yang menindak kelompok Kristen tersebut. Sepertinya aparat penegak hukum merasa ketakutan menindak kelompok garis keras. Dibiarkan saja berlangsung persekusi kelompok Kristen terkait dalam beribadah dan penutupan gereja. Beginilah perasaan sakitnya hati dilakukan penutupan gereja dan pembubaran saat melakukan acara ibadah gereja. Sama juga sakit hatinya umat muslim India dibakarnya masjid tempat ibadahnya.
Berdasarkan hal tersebut, umat muslim tertentu di Indonesia jangan suka menutup gereja, membubarkan, serta ibadah dan seterusnya. Padahal dalam negara Indonesia sudah diatur dalam Undang Dasar 1945 sudah diatur bahwa mengakui 6 agama, yaitu mengakui 6 agama yang sama kedudukannya di hadapan hukum. Maka semua agama tersebut bebas membangun gereja dan tempat ibadah agama lainnya di seluruh wilayah Indonesia, serta bebas melaksanakan ibadahnya dimanapun di Indonesia demi terciptanya kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat, berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.